Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kita untuk terus mengenal Dia lebih dalam lagi, bahkan bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami ketika kami datang kepadamu, dan kami percaya bahwa hadirat-Mu yang akan menuntun kami, pertolongan-Mu yang akan mengajarkan kami untuk dapat mengenal Kau lebih dalam. Ajar kami melalui firman-Mu, agar kami dapat bertumbuh semakin dalam kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Yesus Raja di atas segala raja. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Kita hidup di zaman ketika kekuasaan sering disalahgunakan. Para pemimpin bisa mengecewakan, bahkan sistem bisa gagal, dan harapan terhadap manusia bisa runtuh. Tetapi Yesus bukanlah raja seperti raja dunia. Ia adalah raja di atas segala raja, yang berkuasa dalam kasih, keadilan, kebenaran. Yesus tidak naik tahta dengan peperangan atau tipu daya, tapi dengan pengorbanan dan darahnya di kayu salib. Dia mengenakan mahkota duri untuk membawa kita kepada kerajaan Allah. Dan kini Dia duduk di sebelah kanan Allah, memerintah atas seluruh ciptaan dengan otoritas surgawi. Mengenal Yesus sebagai Raja berarti mengakui bahwa hidup ini bukan milik kita lagi. Kita bukan pusat dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita, tetapi Dialah pusat yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Jika Yesus adalah Raja, maka kita adalah rakyatnya. Kita tunduk kepadanya, taat kepada firman-Nya, dan setiap pada misi kerajaannya. Namun Yesus bukanlah Raja yang jauh. Ia Raja yang mengenal kita secara pribadi. Ia memperhatikan air mata kita, menghibur hati yang remuk, dan memimpin kita ke langkah yang benar di dalam kehidupan kita. Jika engkau merasa bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga Raja dan Penyelamat, maka seharusnya engkau akan tunduk taat kepada apa yang dikehendaki, bukan pada apa yang kita kehendaki, tetapi bagaimana Yesus memimpin di dalam kehidupan kita. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Dia adalah pribadi yang berkuasa di dalam kehidupanmu. Dialah pribadi yang sanggup untuk menolong engkau ketika engkau membutuhkan pertolongan. Dialah yang sanggup menuntunmu kepada apa yang menjadi rencananya. Jika kita mengenal Yesus, berarti kita harus mengakui kedaulatan, kuasanya, kepemimpinannya dalam kehidupan kita. Jangan terus hidup pada kehendak kita sendiri, tapi mari biarlah Tuhan yang memimpin kita, memimpin kehidupan kita. Karena kehidupan yang dipimpin oleh kehendaknya itu akan membawa kita kepada anugerah, kepada berkat-Nya, kepada kasih karunia-Nya. Dia akan menyatakan kebesarannya dalam kehidupan. Ketika engkau mau dipimpin oleh-Nya, engkau mau tunduk kepada otoritasnya dan setia pada pekerjaannya, maka Dia akan bertindak dalam segala hal di dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin dan diarahkan kepada. Periksa kembali siapa yang memerintah hidupmu. Apakah Yesus sudah menjadi Raja dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam waktumu, dalam keputusanmu sehari-hari? Bila Yesus menjadi Raja dalam hidup kita, maka damai, kuasa, dan arah yang benar akan menyertai kita setiap hari. Mari kita berdoa. Tuntun kami ya Tuhan, dan kami mau mengakui Engkau sebagai Tuhan. Engkau adalah Raja kami yang peduli, yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, tuntun kami selalu ke dalam jalan kebenaran-Mu. Bawa kami kepada rencana-Mu, dan Engkaulah yang bertindak dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya ketika kami menyerahkannya, maka Engkau bekerja di dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.